And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Muspa dari kelompok 1. Saya Faris Alhamdi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Afifah Syentoro dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang Sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah. langsung saja pengertian uang. Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari yang namanya uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Adapun pengertian uang, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Adapun menurut Kashmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan demikian, uang merupakan alat pembayaran yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran baik dalam pembayaran utang maupun dalam pembayaran barang dan jasa di suatu wilayah tertentu. Sedangkan dalam fikih Islam, istilah uang bisa disebut dengan nuqud atau tusaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Sekarang ini, uang tunai yang beredar umumnya masih berbentuk uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang yang tidak tunai berkembang pesat pasca era giralisasi dalam bentuk giro tabungan. Bahkan berkembang pula uang elektronik dalam bentuk ATM, smart card, penggunaan chips pada sebuah kartu dengan mengisi sejumlah uang di dalam chips tersebut. Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila tidak digunakan sebagai uang. Yang kedua, uang yang dijamin, yaitu uang yang sudah tidak lagi dikaitkan dengan logam mulia sebagai emas, maksud saya seperti emas dan perak, atau oleh karenanya jenis uang ini sangat rentan mengakibatkan inflasi di suatu negara tersebut. Yang ketiga, yaitu uang bank dalam bentuk cek atau giro. Pada ekonomi Islam tidak pernah menganggap uang bank sebagai sesuatu yang dapat dikatakan uang, karena dia sebenarnya hanyalah merupakan alat perintah tertulis untuk melakukan pemindahan uang. Pada dasarnya, uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Melanjut ke fungsi, konsep uang dalam Islam sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, di mana uang bukanlah kapital. Dan sedangkan dalam ekonomi konvensional, istilah uang sering diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Dalam ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai kapital. Bersifat semakin banyak uang yang tidak bisa dipegang, semakin besar pula pendapatan yang akan didapat. Dalam pandangan ini, uang benar-benar digunakan sebagai komoditas sehingga nilai uang akan tetap bertambah walaupun tanpa digunakan untuk modal usaha. Pertambahan uang ini diperoleh melalui bunga, sehingga bunga uang pun mempengaruhi sistem perekonomian.
Anggapan ini mulai melahirkan konsep, yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Sedangkan dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu uang adalah sesuatu yang mengalir di mana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat uang beredar, maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. Yang kedua, uang sebagai milik masyarakat umum, bukan monopoli perorangan. Oleh karenanya, seseorang tidak sebenarnya menumpuk-numpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar. Harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat atau di dalam suatu negara tersebut. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan kapital. Karenanya, di sini fungsi uang hanya digunakan untuk motif transaksi dan motif berjaga-jaga, dan merupakan uang di samping menjadi menjadi milik pribadi, juga merupakan milik umum dalam suatu peredaran perekonomian. Dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Dengan demikian, secara umum dalam ekonomi Islam, uang memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, alat tukar. Yang kedua, satuan hitung. Yang ketiga, alat penyimpanan kekayaan. Yang keempat, standar pencicilan utang. Dalam perekonomian, penggunaan uang memiliki pengaruh yang sangat penting, yaitu antara lain yang pertama, penggunaan uang melancarkan pertukaran, memajukan sialisasi kerja, mendorong tabungan maupun investasi. Yang kedua, penggunaan uang sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai barang, menciptakan harga di pasar barang dan jasa. Di samping tingkat pendapatan nasional, jumlah uang beredar juga mempengaruhi tingkat harga. Yang ketiga, dengan majunya transaksi pembiayaan pinjam-meminjam antara unit yang kelebihan dana dengan unit yang kekurangan dana, uang sebagai suatu aset keuangan yang paling liquid menimbulkan aspek instrumen keuangan lainnya. Namun, dalam Islam, instrumen keuangan tidak boleh dilakukan pada kegiatan spekulasi, instrumen derivasi di pasar falas, pasar keuangan, pasar komoditas, dan saham. Selanjutnya, uang dan sistem moneter. Kebijakan moneter adalah proses pengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya, otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja direncanakan sedemikian rupa untuk memengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional antara lain yang pertama, kebijakan pasar terbuka.
kebijakan membeli atau menjual suatu barang berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang, maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya, bila akan menurunkan jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi. Yang kedua, penentuan cadangan wajib minimum. Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban girau bank, dengan biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menunjukkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang ketiga, penentuan discount rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir. Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Yang keempat, moral suasion. Kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa imbauan atau bujukan moral kepada bank. Bank sentral dapat mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank-bank umum untuk meminta langkah-langkah tertentu dalam rangka membantu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah melalui pembujukan moral ini. Bank sentral dapat meminta bank-bank umum untuk menambah atau mengurangi pinjaman di semua sektor atau hanya di sektor-sektor tertentu saja. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya, lebih lanjut menurut Capra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariat Islam harus mencakup 6 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan M dan MO. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atau unjuk atau uang girau. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatasan kredit. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Dan yang keenam, teknik lain. Terima kasih. Yang akan dilanjut oleh teman saya. D. Sistem keuangan. Yang pertama, peran sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa, di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan lebih baik. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu negara. Bahkan, perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi negara untuk kedepannya. Yang kedua, fungsi dan karakteristik sistem keuangan. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan tingginya biaya-biaya yang terkait dengan pengumpulan informasi, penerapan kontrak, dan pelaksanaan transaksi. Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur akumulasi modal, baik modal fisik dan modal manusia, dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan dua sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan mempengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara mempengaruhi tingkat tabungan, baik sisi penawaran dana, dan dengan merelokasikan tabungan ke dalam berbagai alternatif investasi atau sisi permintaan dana, baik investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia, dan investasi teknologi. Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, semakin besar kontribusi sistem keuangan
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Sistem keuangan memiliki fungsi yang sangat vital dalam perekonomian modern. Sistem keuangan berfungsi menyediakan mekanisme pembayaran, menyediakan dana untuk pembiayaan atau kredit, menciptakan alat penukaran atau uang, dan sebagai sarana mobilitas tabungan. Secara garis besar, sistem keuangan dibagi menjadi 5 fungsi, yaitu yang pertama, mobilisasi tabungan. Sistem keuangan dapat menciptakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah kecil tetapi banyak. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya. Sistem keuangan dapat berperan sebagai pengumpul informasi mengenai peluang-peluang investasi secara lebih efisien sehingga membantu memperbaiki alokasi sumber daya. Yang ketiga, memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan. Sistem keuangan dapat berperan dalam melakukan kegiatan monitoring dan verifikasi tersebut sehingga berdampak positif pada perkembangan investasi dan efisiensi ekonomi. Yang keempat, memfasilitasi perdagangan, lindung nilai, diversifikasi, dan penggabungan resiko. Yang kelima, memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien. Sistem keuangan yang mampu menyediakan fasilitas transaksi dengan biaya-biaya yang lebih rendah akan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi. 3. Sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syar'i adalah prinsip yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh 2 prinsip utama, yaitu prinsip syariah, yang kedua prinsip tabi'i. Di antara prinsip-prinsip syar'i dalam sistem keuangan yaitu yang pertama, kebebasan bertransaksi, namun harus didasari oleh prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizolimi dengan didasari oleh akad yang sah. Yang kedua, bebas dari maghrib atau masyir yaitu judi, dan goror yaitu ketidakpastian atau penipuan, dan riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau tidak sah. Yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Yang keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. Yang kelima, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak orang ketiga yang dapat terganggu oleh karena itu pihak ketiga dikasih hak dan pilihan. Yang keenam, transaksi didasarkan oleh kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas, persaudaraan, dan saling membantu. Yang ketujuh, setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Yang kedelapan, mengimplementasikan zakat. Sedangkan prinsip-prinsip tabi'i adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis, seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen cash flow, dan manajemen resiko beserta yang lain-lainnya. Sistem keuangan syariah merupakan aliran sistem keuangan yang didasarkan pada etika Islam. Sistem keuangan syariah tidak hanya sekedar memperhitungkan aspek retur atau keuntungan dan resiko, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang unik. Menurut M. Umar Chapra menyebutkan antara lain yaitu: yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang merata. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan serta ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal. Al-Quran dan As-Sunnah sangat menekankan tegaknya keadilan dan persaudaraan. Filsafat moral kebijakan moneter juga didasarkan pada kedua nilai tersebut. Yang keempat, stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan. Standar adil bagi pembayaran cicilan dan alat penyimpan yang stabil. Inflasi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur. Yang keempat, mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan
dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Mobilisasi tabungan sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosio-ekonomi. Tabungan yang masuk dalam lembaga perbankan dapat diproduktivitaskan bagi kesejahteraan rakyat. Islam sangat mencela perbuatan menahan-nahan harta dan sekaligus menuntut agar harta tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif. Yang kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan atau keuangan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan untuk meningkatkan stabilitas moneter yang mengamankan kepentingan kaum fakir miskin. Kelompok masyarakat miskin yang menganggur atau mereka yang rendah produktivitasnya karena kurangnya modal harus ditolong untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga perbankan atau keuangan lainnya. Namun pihak bank seringkali tidak memberikan bantuan kepada mereka karena mereka tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mendapatkan pembiayaan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan menyumbangkan usaha yang signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan atau ketidakadilan. Sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah dan konvensional pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakannya adalah sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah merupakan bagian tidak pernah terpisahkan dari ideologi keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Dilihat dari sasarannya, sistem keuangan syariah diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, memperluas kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sistem keuangan syariah diharapkan memberikan dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah menggunakan instrumen yang bervariasi dalam melakukan pengendalian pencapaian sasaran keuangan, dan instrumen-instrumen itu memiliki komitmen yang tinggi kepada nilai-nilai spiritual, keadaan sosioekonomi, dan solidaritas semua manusia. Ada 3 instrumen utama yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, instrumen keuangan yang memelihara keadilan yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya. Yang ketiga, intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagi hasil dan resiko atau profit dan loss sharing. Dalam sistem keuangan konvensional, fungsi sistem keuangan didasarkan pada tingkat suku bunga atau interest rate. Selama ini telah dibuktikan bahwa usaha-usaha mengatur keuangan melalui tingkat suku bunga cenderung memperkecil permintaan uang untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, bahkan sebaliknya memperbesar kebutuhan spekulatif. Hal ini mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara karena sistem berbasis tingkat suku bunga cenderung lebih tidak stabil. Oleh karenanya, transformasi sistem keuangan menuju sistem keuangan syariah di dunia Islam membutuhkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, bunga harus diharamkan dari sistem keuangan secara bertahap dan memperkuat organisasi bisnis berbasis sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Yang kedua, rasio pinjaman ekuitas di negara-negara muslim harus ditingkatkan untuk mengubah sifat basis pinjaman dalam ekonomi. Dalam jangka panjang dipermudah akses keuangan melalui teknik leasing, murabahah, dan sewa beli. Yang ketiga, reformasi sistem pajak harus dapat mempercepat proses transformasi sistem keuangan yang mendorong ketujuan-tujuan produktif. Yang keempat, gerakan perekonomian secara luas akan meningkatkan ekuitas dan membantu memobilisasi dana menganggur kepada para investor yang menghindari riba dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan produktif. Yang kelima, semua proyek komersial pemerintah harus dikonversi kepada prinsip-prinsip bagi hasil untuk menghindarkan beban pembendaharaan publik. Yang keenam, bunga harus dihapuskan dari lembaga kredit khusus yang disponsori oleh pemerintah, sebagai gantinya dipromosikan sistem bagi hasil. Yang ketujuh, lembaga keuangan konvensional perlu dikonversi ke dalam sistem syariah dengan menggunakan alternatif investasi yang lebih baik, yaitu mudharabah, musyarakah, dan saham. Kelapan, pendirian sejumlah lembaga keuangan non-bank yang memudahkan penempatan dana sektor swasta dan mendukung operasi bank komersial. Oke, selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat dipahami sebagai berikut.
Menurut Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, jadi di sini meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan tersebut. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Adapun menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Jadi di sini lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga seperti surat rumah atau dan sebagainya. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Selanjutnya, saya mengambil definisi dari Kasmir. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah kegiatannya hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana, atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga, kegiatan dapat berupa penghimpunan dana, kegiatan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema, dan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasional lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosioekonomi masyarakat Islam. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha maupun lembaga pemerintah atau individu, untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi denominasi, intermediasi risiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi, dan intermediasi mata uang. Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari 4 aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa, penyediaan finansial,
Kedudukannya dapat sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter. Keempat fungsi lembaga keuangan tersebut yaitu yang pertama, fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyediaan finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di antara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain yang pertama fungsi tabungan, yang kedua fungsi penyimpanan kekayaan, yang ketiga fungsi transaksi mutasi kekayaan, dan yang keempat fungsi likuiditas. Adapun yang kelima fungsi pembiayaan atau kredit. Yang keenam fungsi pembayaran, yang ketujuh fungsi diverifikasi risiko, yang kedelapan fungsi manajemen portofolio, dan yang kesembilan fungsi kebijakan. Yang kedua, dari fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral dan deposito. Perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Di samping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa, perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, dari fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter. Berfungsi menciptakan uang, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Yang keempat, fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sistem atau sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial. Bertujuan atau berfungsi sebagai bagian dari jaringan terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam kegiatan ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya dapat berupa lembaga pembiayaan, asuransi, modal, ventura, dan lain-lain. Produk jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam sistem ini akan memengaruhi jumlah uang beredar dan kewajiban moneternya. Di samping itu, lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari upaya pelaksanaan ajaran Islam. Untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, haruslah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, antara lain aspek legal yang meliputi yang pertama, kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tentu. Yang kedua, persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Dan yang ketiga, identitas pengurus. Selanjutnya, aspek operasional yang meliputi bisnis plan, hasil analisis peluang pasar dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha, rencana kebutuhan pegawai, proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan, proyeksi neraca dan perhitungan laba atau rugi, manual operasional, manual produk, cadangan teknis, dan yang terakhir sumber daya masyarakat yang dilengkapi sertifikat training serta dari tenaga ahli lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, aspek syariah itu ada satu, penetapan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah. Itu saja, yang selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. D. Prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah.
Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan atau rahmatan lil alamin. Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan dalam masyarakat terhadap prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah: yang pertama, bebas maghrib. A. Masyir atau spekulasi. Secara bahasa maknanya itu judi. Secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan atau spekulasi. Kata masyir dan definisinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al-Quran. Al-Quran mengakui bahwa terdapat manfaat material dari masyir berupa memperoleh keuntungan besar dan harta secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun imateri akan jauh lebih besar. Masyir merupakan transaksi yang digunakan kepada suara keadaan tidak pasti dan bersifat untung-untungan. B. Goror. Secara bahasa berarti menipu, memperdaya ketidakpastian. Goror ada sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat atau keinginan, dan lainnya. Al-Quran menyebut goror ini sebagai perbuatan tercela. Goror berarti menjalankan sesuatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan sesuatu transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. C. Haram. Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram karena zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusi produk dan jasa yang halal, baik dari segi memperolehnya, mengolahnya, dan dari segi zatnya. D. Riba. Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasyiah. E. Batil. Secara bahasa artinya batal atau tidak sah. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil, seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu, atau memaksa. 2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang membuat ijab penawaran dan qabul penerimaan antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun akad ada 3, yaitu adanya pernyataan mengikat diri pihak-pihak yang berakad dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila terjadi suatu perjanjian di mana pelaku, objek, dan periodenya sama. Jenis akad itu ada 2, akad tabaru dan akad tijari. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan wajib diikuti oleh adanya iwat berupa resiko kerja dan usaha, serta tanggung jawab. Apabila tidak ada iwat, maka transaksi tersebut dikategorikan riba. 3. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Lembaga keuangan syariah mempunyai 2 peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan.
Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia dilakukan dengan dua sistem, yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, otoritas ada tangan Dewan Syariah Nasional MUI. Sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, ada OJK, melakukan pengawasan dari sisi operasional. Di samping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, ada Badan Arbitrasi Syariah Nasional. 1. OJK. OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK hadir untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan sektor jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan ekonomi. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah DSN dan DPS. DSN yang MUI adalah lembaga dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam, fuqaha, serta ahli dalam praktisi ekonomi. DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Yang ketiga, ada Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pada pasal 49 disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut di bidang sengketa ekonomi syariah. Yang keempat, ada Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basyarnas. Sengketa yang dialami di bidang ekonomi syariah dapat disesuaikan sesuai akad di luar Pengadilan Agama menurut undang-undang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Badan Arbitrasi Nasional sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrasi Nasional atau Basarnas adalah perangkat organisasi MUI sebagai DSN, LPPOM, dan YDDP atau Yayasan Dana Dakwah Pembangunan. F. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Secara umum, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Lembaga keuangan bank terdiri dari 1. Bank umum syariah, bank, dan 2. Bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank.
Masing-masing lembaga keuangan bank mempunyai ciri-ciri usaha sendiri. Contohnya yang pertama, pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan, dan perusahaan pegadaian dan lembaga keuangan syariah mikro. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.